Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Faradila Asfa. Saya akan membacakan buku yang sudah saya rangkum yang berjudul Islam Liberal. Istilah Islam Liberal ini tadinya tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia. Apalagi jumlah pendukungnya ini yang amat kecil dan dapat dihitung dengan jari. Nah, Islam Liberal ini arti tidak selamanya jelas. Pada Islam liberal di Indonesia pada era Orde Baru ini, sejak awal tahun 1970 bersama dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam. Nah, kelompok ini mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi justru lebih ke penafsiran kontekstual. Nah, mereka ini dapat digolongkan sebagai Islam liberal dalam arti menolak taklid, menganjurkan ijtihad, serta menolak otoritas bawahannya individu atau kelompok tertentu yang berhak menafsirkan ajaran Islam. Nah, di Islam liberal di Indonesia pada era Orde Baru ini ada 4 versi Islam liberal. Yang pertama ini ada modernisme. Yang kedua ini ada universalisme, ada sosialisme demokrasi, dan yang keempat ini ada neomodernisme. Nah, mereka ini percaya bahwa betapapun Islam bersifat universal, namun kondisi-kondisi suatu bangsa ini secara tidak terelakkan pasti berpengaruh terhadap Islam itu sendiri. Nah, ada dua tokoh intelektual adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Nah, Islam liberal di Indonesia era reformasi ini yang ditokohi Nurcholish Madjid ini meluncurkan gagasan sekularisasi dan ide-ide teologi. Nah, Nurcholish ini mengembangkan gagasannya lebih intensif dengan disebut ini jaringan Islam liberal atau singkatannya ini JIL. Nah, JIL ini mulai aktif pada Maret 2001. Kegiatan awalnya ini dilakukan dengan menggelar kelompok diskusi maya yang tergabung dalam islamliberal@yahoogroups.com menyebarkan gagasannya melalui website. Nah, pada sejak 25 Juni 2001 ini, JIL menyiarkan wawancaranya langsung atau yang kita sebut ini talk show. Nah, dari talk show ini mereka mendiskusikan interaktif dengan para kontributor Islam liberal dalam konsep JIL. Nah, dalam konsep JIL ini, talk show yang ini mengundang sejumlah tokoh yang dikenal sebagai pendekar pluralisme dan inklusivisme. Pendekar pluralisme dan inklusivisme ini berbicara tentang berbagai isu-isu sosial keagamaan yang ada di tanah air ini. Nah, yang kedua ini ada Islam liberal melawan Islam militan. Suatu gerakan ini biasanya memulai prioritasnya dengan aktivitas dengan mempersepsikan terlebih dahulu apa yang menjadi musuh atau ancamannya. Nah, ini tujuannya ini untuk melawan atau menghambat gerakan Islam militan, Islam fundamentalis. Nah, JIL ini atau jaringan Islam liberal ini berterus terang dia ingin menghambat kelompok-kelompok yang berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan. Nah, JIL ini mempunyai tujuan dari gerakannya. Yang pertama ini ada 4 hal. Nah, yang pertama ini dia dapat memperkokoh landasan demokratisasi yang melalui penanaman nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme. Nah, yang kedua ini tujuannya ini untuk membangun kehidupan keberagamaan yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan. Dan yang ketiga ini ada mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan yang pluralis, terbuka, dan humanis. Dan yang keempat, untuk mencegah agar pandangan-pandangan keagamaan yang militan ini dapat kekerasannya tidak menguasai wacana publik.